Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali Waalaikumsalam lagi ya di warahmatullahi channel Prop wabarakatuh. Aba ya, Hmm. provokator kebaikan ya. Nah, channel ini tentunya selalu berusaha membuat seseorang yang menonton ini mendapatkan manfaat yang banyak ya sesuai dengan konsepnya Prop Aba ya, kebermanfaatan harus terus berlanjut. Nah, kali ini cukup bagus nih bukunya dan bestseller juga ya saya lihat ya. Ya, Bestseller dunia tentunya ya, tentang up your service ya. Karena bagaimanapun ya ujung dari tombak seseorang kan service ya Pak. Termasuk layanan ya. pemerintah ngasih kebaikan kepada kita dengan layanan-layanan seperti itu. Ya. Semakin baik layanannya kepada masyarakat, ya tentunya semakin baik juga dampaknya. Nah, menurut Prof. Aba nih bagaimana sih? Itu kita dari sektor pemerintah ya Pak ya. Bagaimana sih akhirnya pemerintah ini harus bersinkronisasi nih antara nilai pajak yang besar diberikan Ya. kepada kita ya, feedbacknya kepada pemerintah tentang layanan yang saat ini apa ya, bertolak Ya. belakang lah dengan Ya. dampak yang memang dirasakan Ya. oleh masyarakat itu Prof. Gimana Prof tanggapannya Prof? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Dengan wajah yang baru, rambut yang baru ya, Iya, setelah beda-beda. setelah sekian berapa bulan, Mas? Iya, berapa bulan ya, 1 minggu lebih kita nggak Satu minggu ini. lagi. Baik, ini ada buku bagus tentang up your service. Ini jurus terakhir di bisnis untuk memenangkan persaingan. Hmm. Kalau Mas punya misalnya menjahit, Hmm. Mas beli mesin merek X, kan saya tinggal ngintip. Hmm. Oh, mesinnya X, saya tiru. Ya kan? Anda jual tadinya 1.000 dijual 500, masih untung. Saya turunin juga 500. Hmm. Jadi persaingan teknologi, harga, kualitas, dan lain-lain itu mudah ditiru, mudah saling ditiru. Nanti yang paling unggul adalah pelayanan. Enak. Siapa yang bisa tetap menjual dengan barang paling bagus, dengan pelayanan paling tinggi. Hmm. Nah, dikaitkan dengan negara kita, andaikan ya orang itu bebas pindah dari negara satu ke negara yang lain, mungkin yang di negara kita tinggal sedikit, Mas. Betul Pak. Pajak mobil paling mahal, pajak-pajak yang lain mahal. Meskipun di negeri lain pajaknya juga mahal, tapi pelayanannya luar biasa, bagus. Andaikan ya negeri ini bebas boleh pindah-pindah, penduduk negeri ini akan ngumpul di negeri-negeri yang pelayanannya paling bagus. Apalagi negara-negara kaya di Timur Tengah sekarang ada yang bayi lahir, kalau zaman Libya dulu ya, ibu-ibu lahir dapat $5.000. Itu ngasuh anaknya. Remaja, pemuda menikah, dapat modal lagi. Ya. Sambil kuliah, sampai lulus dikasih biaya. Begitu belum kerjaan dikasih biaya. Jadi kita dari segi pelayanan masih jauh tertinggal ya. Dengan negara tetangga aja kalau misalnya pajak mobil, di kita misalnya pajak mobil 2 juta, di sana hanya 100.000, Mas. Betul Pak. Bisa seperempatnya. Mobilnya sama, bensinnya sama, Bahkan dan bensin lebih sebagainya. murah ya Nah, Pak. bensin lebih murah. Jadi kita ini pemilik tanah air ini adalah rakyat. Rakyat ini sudah mengamanahkan negeri ini untuk dikelola oleh orang-orang yang terpilih lewat pemilu untuk jadi pemerintah. Nah, pemerintah ini tugasnya harusnya adalah mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya, begitu. Bukan Menteri Keuangan yang ngeluh-ngeluh pajaknya kurang dan seterusnya. Bukan begitu. Harusnya itu ada hal-hal pajak-pajak tertentu yang bisa dihapus, sudah saatnya dihapus. Saya anggap pajak bumi bangunan ya, kayak rumah ini ada PBB gitu. Lo kita ini orang Indonesia, tinggal di Indonesia, tanahnya milik orang Indonesia dipajekin, kan ngaco. Tanahnya kita beli pula ya Pak. Nah iya, tanahnya kita beli pula. Itu kan nggak masuk akal. Harusnya itu dibebaskan. Nah, kita butuh pemimpin yang berani ya. Tempo hari sudah kita bahas, pemimpin itu tidak harus pandai, tapi karakter pertamanya harus berani. Contoh yang sedang ngetren sekarang adalah Presiden Burkina Faso ya, Kapten Ibrahim Traore. Hari ini umurnya 34. Baru 3 tahun menjabat. Tidak lewat pemilu pula. Ya, dia kudeta karena presiden sebelum-sebelumnya adalah selalu bonekanya Perancis. Jadi tahun 22 dia kudeta, lalu mengangkat diri jadi presiden, disambut oleh rakyatnya dengan sukacita karena dia betul-betul mengerjakan apa yang diucapkan. Bangun rumah sakit besar, biaya pendidikan gratis, masyarakat boleh pinjam ke bank pemerintah tanpa bunga, dan yang paling seru, pajak dihapus. Nah, itu negeri dengan 23 penduduk,
baru dikelola oleh seseorang selama 3 tahun, sampai hari ini kurang lebih 3 tahun. 2002 kan, 23, 24, 25 ya baru hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Bisa menghapus pajak. Artinya apa? Artinya sumber daya alam yang tadinya dikelola asing, emas bertonton yang tadi diangkut ke Perancis dan ke Cina, tambangnya di stop, udah kamu cukup sekian saja. Anak-anak bangsa kami sudah bisa nambang, bisa ngolah dan sebagainya. Kalian pulang. Ganti rugi, ganti rugi. Tapi sejak 2,5 tahun yang lalu emas mandek di negerinya, mungkin sekarang dia sudah punya ratusan ton emas. Yang kalau dijual ke luar dengan harga bebas, maka dia punya duit. Nah dengan duit itu dia bisa bayar, nggak perlu narik pajak rakyatnya dan sebagainya. Kita perlu pemimpin yang seperti itu, yang sekarang ini meskipun pemerintahan baru tapi modelnya model lama semua. Betul, Pak. Ya. Dan pelayanannya masih makin buruk. Nah, cerita tentang pelayanan, kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari, pesan saya, jangan pernah sekalipun Anda mengecewakan orang. Karena Anda tidak pernah tahu, orang yang Anda kecewakan itu bisa anak kecil, bisa anak muda, bisa orang tua, bisa wanita, bisa laki-laki. Siapapun yang Anda kecewakan itu, Anda nggak tahu dalam kehidupan Anda berikutnya, orang yang Anda kecewakan itu bakal menjadi apa. Misalnya ya, dulu saya punya mahasiswa misalnya, lalu saya kejam sekali ke dia, nilai saya ceng-cengin, apa saya persulit, lalu setelah lulus dia jadi bos di sebuah perusahaan. Temu ya, Pak. Lalu anak saya ngelamar kerja ke sana, yang menerima dia, kamu siapa? Sebut namanya, Ilham misalnya anak saya. Bapak ibumu siapa? Dosen di mana? Di IPB. Ibumu siapa? Bu Ilah. Ayahmu Abdul Basit. Coba bayangin kalau waktu itu saya kejam sekali ke anak itu, anak saya diterima enggak? Kayaknya sih enggak. Jadi waktu pulang, saya dalam hati alhamdulillah ke bapak itu saya baik-baik saja. Nah ada satu kisah lucu ya, ada teman kita di sini membawa dosen senior ke sebuah ke kantor pejabat. Ya bayangin misalnya Pak Arta bawa saya dosen senior, menemui Mas Rian jadi pejabat tinggi gitu, mau nyari proyek. Mas Arta nego sama dia, Pak proyek itu saya aja yang ngerjain, bla bla bla. Oke kata, dia setuju. Tapi setelah pas mau pulang, dia itu lihat saya kan, dia nanya gini, Pak, kenapa ya dulu waktu itu saya terlambat sedikit aja nggak boleh masuk? Oh, tahun berapa kan itu kan? Nah, gara-gara bapak saya jadi nggak bagus nilainya. Jadi nggak proyeknya tadi? Nggak jadi mas. Gara-gara antum ngajak saya, dosen senior, yang ternyata sekian belas tahun lalu pernah mengecewakan beliau, dan beliau sekarang jadi sebuah kepala kantor. Jadi cuma nanya gitu, Pak, kenapa ya dulu saya terlambat nggak boleh masuk, nilai saya jadi jelek. Akhirnya nggak jadi kerjaannya, coba nyesek nggak coba? Betul, Pak. Bakal nyangka nggak dia itu si dosen itu dulu mengecewakan mahasiswanya, lalu sekian belas tahun kemudian dia butuh proyek, ternyata bosnya sih yang dulu kita kecewakan. Nah gitu mas, jadi never ever mengecewakan orang, karena kita nggak pernah tahu orang itu akan jadi apa dalam kehidupannya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengecewakan orang, segera melakukan remedial. Misalnya di musola, tadi pagi ngobrol dengan seseorang, terus keceplosan rada kasar dikit, kayaknya tadi salah saya ngomong, datengin rumahnya segera. Pak maaf ya tadi pagi kita ngobrolnya terlalu semangat sehingga keluar kata-kata yang kurang pantas. Itu namanya remedial. Segera lakukan secepat mungkin. Sehari 2 hari masih oke. Jangan sampai ditunda berlama-lama. Nah itu baru kesalahan kecil seperti itu. Bagaimana kalau kita mengecewakan orang selevel pemerintah, jabatannya tinggi, mengecewakan orang berkali-kali. Kecewa 1, kecewa 2, kecewa 3, kecewa sampai berpuluh-puluh. Bakal jadi apa itu nanti? Ya, kita nggak pernah tahu di antara rakyat itu nanti anaknya di apa, ponakannya jadi apa dan seterusnya ya. Itu. Ini buku bagusnya baca sendiri ya. Pentingnya mengutamakan pelayanan dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali ya dari Prof. Aba ini ya. Wejangan yang sangat bermanfaat sekali apalagi buat teman-teman semua ya, baik di ranah usaha kah, apakah di ranah apapun, ataupun mungkin stakeholder pemerintah yang lihat ini, karena bagaimanapun semua dimulai, kadang-kadang bilang dimulai dari bawah, enggak juga. Kalau di atasnya kendor, di bawahnya kencang, sama aja. Jadi mulailah dari bawah dan dari atas, sama-sama kita memulai. Next kita akan lanjut di video selanjutnya. Tetap jangan lupa like dan subscribe ya channel Prof. Aba ini agar terus bermanfaat. Terima kasih untuk ratusan subscriber yang sudah masuk.
dan tayangan yang sudah ribuan juga di ini, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.